kurir makanan itu. Jadi ini wanita yang diatur Chen Kai untukku. BMW hitam. Sopirnya memakai setelan biru. Setelan biru BMW hitam. Apa ini sopir yang diatur Shin Zhen? Dia ternyata tampan sekali. Dan fisiknya sangat bagus. Kamu terlambat hampir 1 jam. Apa kamu membawa barang-barangnya? Hal apa saja? Bukankah cuma paspor? Karena kamu memilih jalan ini, jangan menyesalinya. Aku pasti tidak akan menyesal. Masih belum terlambat untuk pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Masuk ke mobil. Kantor catatan sipil apa? Meskipun kita melakukan nikah kilat, kita tetap harus mengikuti prosedur yang diperlukan. Nikah kilat apa? Kamu bukan Shen. Bukankah kamu bilang kita mau ke kantor catatan sipil? Ayo sekarang. Cepatlah. Nona muda pertama ada di sana. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Shen Tangxi. Kamu sudah besar ya? Sudah berani melawan ya? Shen dengan ayah Shen Tangxi. Kamu pikir hanya karena kamu mengambil buku nikah? Halo. Aku tidak punya cara untuk mengatasinya. Aku beritahu kamu. Halo. Bahkan, jika kamu lari ke ujung dunia sekalipun, Sinyalku buruk di sini. aku akan menyeretmu kembali dan memaksamu menikah. Apa katamu? Gak mungkin. Kabur saja tidak ada gunanya. Aku perlu mencari solusi permanen. Kamu ingin menikah denganku. Juga karena kamu dipaksa menikah. Ya, ini semua karena. Jadi dia juga dipaksa menikah. Menunggu selama 1 jam dan wanita itu masih belum datang. Sepertinya aku dikerjai. Karena aku salah orang. Kenapa tidak memanfaatkan situasi buruk ini? Aku tidak percaya kalau aku menikah. Orang tuaku masih akan memaksaku menikah dengan keluarga Ji. Tepat sekali. Orang tuaku ingin menikahkanku dengan pria tua yang belum pernah kutemui. Ku dengar dia tua dan jelek. Dan juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kamu juga orang yang malan. Jangan khawatir. Karena kita sudah memutuskan untuk menikah. Masalah apapun yang kamu hadapi di masa depan, aku akan membantumu menyelesaikannya. Ayo keluar dari mobil. Ayo kita menikah. Oke. Halo. Lihat ke sini. Di sini. Benar. Mendekatlah sedikit. Mendekatlah, tunjukkan kemesraan sedikit. Siap sekarang. 3, 2, 1. Nama belakangmu sebenarnya Ji. Jian Li. Kamu dan tuan muda keluarga Ji. Kalian tidak saling kenal kan? Bagaimana mungkin? Aku hanyalah karyawan biasa. Bagaimana mungkin aku punya hubungan dengan keluarga Ji? Tapi bagaimana denganmu? Shen Tangxi. The film was translated Benar sekali. and narrated Aku by adalah M putri Media. dari grup. Sial, sudah berantakan. Aku hampir mengungkapkan identitas asliku. Aku adalah mahasiswa yang disponsori Shen Group. Aku baru saja lulus universitas. Dan keluargaku langsung memaksaku menikah. Shen Group. Mungkinkah ada kebetulan seperti ini? Haruskah aku mengantarmu pulang? Kalau aku kembali sekarang, bukankah aku masuk ke sarang harimau? Aku baru saja lulus universitas. Dan belum mendapatkan pekerjaan tetap. Ayah juga tidak membiarkanku pulang. Sekarang aku tunawisma. Karena keadaannya begitu. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku? Oke. Aku akan pergi mencari sahabatku. Untuk mengambil barang bawaanku. Kirimkan saja alamatnya. Sekretaris Xiao. Bantu aku membeli 1 set hunian yang cocok untuk 2 orang. Baik. Juga tolong bantu aku mencari
informasi tentang iblis kecil dari keluarga Shen itu. Shen Tangxi, apa kamu bodoh? Hanya untuk menghindari tuan muda keluarga Ji yang tidak berguna, kamu melakukan aksi nikah kilat, dan dengan seorang sopir. Aku akan melakukannya. Baiklah Nona manisku. Kamu adalah putri keluarga Shen yang terkenal. Orang seperti itu demi mendekatimu. Bagaimana jika itu karena identitasmu? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Jangan khawatir. Aku menyembunyikan identitasku. Dia pikir, aku hanyalah orang miskin yang diusir dari rumah. Aku sama sekali tidak bisa tenang. Ayo, biar aku periksa dia untukmu. Biar kulihat suamimu yang hebat itu. Oke. Ya ampun. Dia ternyata sangat The tampan. film was Hei translated kamu, and dilihat narrated dari by sisi M manapun Media. kamu yang untung. Karena kamu akan menikah. Maka sebagai sahabat terbaikmu, aku akan memberimu hadiah besok. Kamu harus menerimanya. Gawat, sepertinya ayah datang mencariku. Ayo cepat pergi lewat pintu belakang. Cepat, aku akan membantumu. Tasmu. Aku tidak mau itu sudah basi. Cepatlah. Shen Kexin. Ibu, apakah ini villa tempat tinggal pewaris keluarga Shen? Sungguh mewah. Jangan menyentuh apapun sembarangan. Pelayan keluarga Shen. Semua yang ada di sini sangat berharga. Kalau kamu merusaknya, kita pasti tidak akan sanggup membayarnya. Kexin, kenapa kamu menginginkan pakaian dan perhiasan putri sulung itu? Ibu, aku sengaja mengeluarkan uang untuk membeli. Selat wawancara di G Group, pihak sana bilang, mereka menjamin aku akan lolos. Para eksekutif tingkat tinggi G Group semuanya orang kaya atau bangsawan. Kalau aku berpakaian bagus dan menarik perhatian seseorang, maka kamu akan mendapatkan suami kaya. Bagus. Nona muda kebetulan memiliki beberapa pakaian bermerek yang tidak dia pakai, dan perhiasan yang tidak dia pakai. Ibu akan mengambilkannya untukmu. Ibu cepatlah. Kalau aku punya barang-barang ini, maka mendapatkan suami kaya akan jadi mudah. Ibu, aku rasa tas ini cukup bagus. Jangan menyentuh apapun sembarangan. Sangat bagus. Mereka seharusnya tidak akan tahu. Ini apartemen baru. Kamu datang begitu cepat. Zhao Chengxi, sekretaris Ji Yanli. GEOG. Saya sudah membawa semua yang Anda minta. Pergi dan simpan barang-barang itu dengan benar. Ingat, untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Ya, Tunggu. Beritahu Departemen HR untuk mengatur wawancara bagi Shen Tangxi. Dia adalah orangku. Wawancaranya hanya formalitas saja. Nyonya benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya membuat CIWG yang adil. Mengatur jalur belakang. Baik CIOG, di dalam dapur di dalam. Kalian berdua kemari. Bagus. Apa kamu sudah selesai merapikan? Hampir selesai. Cepatlah. Segera selesai. Apa yang kamu lakukan dengan sabun itu? Sembunyi dulu cepat. Sabun. Berhenti memungutnya. Kamu sembunyi dulu. Kalian semua. Kalian berdua. Apakah aku perlu keluar? Jangan salah paham. Dia adalah rekanku. Dia datang untuk membantumu merapikan rumah. Dia dan aku tidak bersalah. Cepat jelaskan. Ya. GEOG. Yanli dan aku hanya rekan kerja. Aku tadi hanya mengambil sesuatu. Kami tidak punya hubungan spesial apapun. Apa kamu bicara jujur? Itu benar sekali. Aku bersumpah. Aku juga bersumpah. Lupakan saja.
Aku percaya padamu. Bahkan jika kamu penyuka sesama jenis, kamu tidak akan menyukai orang seperti ini. Aku. Kemana semua orang? The film was translated and narrated by M Media. Pergi. Mereka adalah Mereka bersama. kalian banyak sekali. Bersama-sama. Bukan itu maksudku. Ruangan ini terlihat cukup baru. Apa ini rumahmu? Yaitu milikku. Karena aku biasanya merawat apartemen ini dengan sangat baik. Lalu kamar mana yang harus kutempati? Aku akan membawamu untuk memilih satu. Pilih yang paling kamu sukai. Baiklah, kamu baik sekali. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo kakek. Kenapa kamu tiba-tiba pindah dari kediaman keluarga lama? Apakah karena pertunangan dengan pewaris keluarga Shen? Jian Li. Dia mendengarnya. Aku sangat menyukai rumah ini. Terima kasih. Selama kamu menyukainya, aku harus menerima telepon dulu. Oke. Halo kakek. Kenapa ada suara wanita di sebelahmu tadi? Jilisuan kakek Jian Li. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kakek terlalu banyak berpikir. Itu tadi rekan bisnisku. Sebaiknya kamu tidak membohongiku. Jika kamu berani main-main di luar, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku mengerti kakek. Untuk perjamuan ulang tahun besok, aku secara khusus memberitahu keluarga Shen untuk hadir. Besok kamu harus naik ke panggung dan mengumumkan pertunangan dengan pewaris keluarga Shen. Jika kamu berani tidak muncul, aku akan membuatmu tahu metodenya. Pak Ji, wawancara yang Anda minta. Sudah diatur. Ayah, apalagi yang kamu gunakan untuk mengancamku sekarang? Sisi. Apa yang ayah lakukan sebelumnya memang salah. Tidak pantas. Tapi ini semua demi kebaikanmu sendiri. Besok adalah perjamuan ulang tahun kakak Ji. Tuan Muda Ji juga akan hadir. Ayah akan membawamu menemuinya. Ayah janji padamu. Kamu pasti akan menyukainya. Keluarga Shen dan keluarga Ji sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Aku pasti harus menghadiri perjamuan ulang tahun kakak Ji. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku mungkin sebaiknya menghadapinya secara langsung. Aku akan membawa surat nikahnya. Aku ingin melihat apakah tuan muda yang tidak berguna ini masih bersedia melakukan pernikahan politik. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu besok, aku akan pergi menemui tuan muda dari keluarga Ji ini. Bagus, bagus, bagus. Selesai. Sisi. Bukankah kamu bilang sebelumnya, kamu tidak punya pekerjaan? Aku mendapatkan jalur referensi internal di perusahaan. Jika semuanya berjalan lancar, kamu bisa pergi wawancara. Pekerjaan apa itu? Berapa gajinya? Apakah sudah termasuk makan? Bagaimanapun kamu harus pergi wawancara dulu. Jika berjalan lancar aku bahkan bisa dapat bonus. Dia hanya sopir kecil. Tapi dia ingin membantuku mencari pekerjaan. Dari mana datangnya orang hebat ini? Jian Li, kamu terlalu baik. Ya ampun. Shin Tangxi. Bagaimana bisa kamu memeluk orang dengan santai begitu? Aku akan pergi menyiapkan makan malam dulu. The film was translated and Aku. narrated by M Media. Ya ampun. Tampan dan bugar. Kepribadian lembut.
Dan dia bisa memasak. Dari mana datangnya pria luar biasa ini? Langit benar-benar berpihak padaku. Kenapa kamu melamun? Waktunya makan. Ini benar-benar sempurna dari warna aroma dan rasanya. Kelezatan surgawi. Biarkan aku mencoba satu dulu. Oke. Ini terlalu enak. Bagaimana masakanmu bisa seenak ini? Aku pernah kuliah di luar negeri sebelumnya. Aku tidak terbiasa dengan makanan barat mereka. Jadi, keterampilan memasak yang baik juga perlahan dilatih dan dikembangkan. Kemana kamu pergi saat kuliah di luar negeri? Di negara Y. Negara Y? Benar. Dulu aku tidak punya banyak uang. Aku hidup sepenuhnya dari beasiswa. Yang mereka punya hanyalah ikan goreng dan kentang goreng. Jadi aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku untuk memasak beberapa hal yang kami sukai. Tunggu. Jangan minum terlalu cepat. Alkohol ini, kadar alkoholnya sangat tinggi. Jangan minum terlalu banyak sekaligus. Ini alkohol. Kupikir ini jus. Rasanya cukup enak. Shintangsi. Kamu mabuk. Aku sama sekali tidak mabuk. Sahabatku bilang. Dia bilang toleransi alkoholku sangat bagus. Aku tidak berkeliaran bahkan saat minum terlalu banyak. Dia bilang saat aku minum terlalu banyak aku langsung pingsan. Lihat di sini. 1, 2, 3. Shintangsi. Langsung pingsan. Benarkah? The film was translated and narrated by Shintangsi. M Media. Kamu mabuk, aku akan mengantarmu kembali untuk istirahat. Aku. Otot dadamu besar sekali. Pria berotot dada. Biarkan aku menari untukmu. Lihat ini. Aku serius, aku jago menari. Dandan. Pelan-pelan. Satu gerakan terakhir. Apa yang dikatakan sahabatmu memang benar. Langsung pingsan. Aku sudah menikah. Dia benar-benar pemabuk kecil yang merepotkan. Halo. Putriku sayang, apa kamu masih tidur? Ayah memberitahumu. Daun yang kamu sukai waktu itu. Gaun seharga 3 juta itu. Ayah sudah membelikannya untukmu. Ayah sudah mengirimkannya padamu. Nanti ayah akan menjemputmu. Kita akan menghadiri perjamuan ulang tahun KKJ. Kamu harus patuh mengerti. Ya. Halo. Kurir paket. $3 juta. Kalau Jianli tahu soal gaunku, dia pasti akan curiga. Jianli, Kamu sudah bangun. Aku membuatkan sepreda mabuk untukmu. jangan terburu-buru. Berikan paketnya The padaku film dulu. was translated and narrated by M Media. Ini. Benda apa sebenarnya ini?
Selamat ya sayang karena sudah mendapatkan suami baru. Hadiah kecil. Mohon terima tanda hormat yang sederhana ini, cincin tersayangmu. Apa sih yang direncanakan Lucien gadis sialan itu? Kamu sangat gugup. Hanya takut aku akan tahu tentang hobi kecilmu. Teman-temanku yang membeli semua ini, itu tidak ada hubungannya denganku. JIOG, saya sudah membawakan pakaian Anda. Apakah Anda benar-benar akan di perjamuan ulang tahun kakak, membatalkan pertunangan dengan keluarga Shen? Menunda-nunda hanya akan menimbulkan masalah. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Bagaimana bisa aku lupa? Aku belum memberitahu ayah alamat baruku. Dia pasti mengirim gaunku ke villa. Aku kaget banget. Membawa tas kecilku dan pergi ke perjamuan. Apakah kamu juga pergi akhir pekan ini? Ya. Aku harus bekerja lembur. Aku tidak akan kembali malam ini. Meskipun kamu lembur, kamu harus ingat untuk istirahat. Jangan memaksakan diri. Kamu juga. Luar biasa. Kalau dia pergi keluar, dia tidak akan sadar kalau aku tidak di rumah. JIOG, ini informasi Nona Shen. Saya rasa Anda perlu melihatnya. Shen Tangxi. Apa hubungannya dengan Shen Group? Kami belum menemukan apapun hubungan antara Nyonya dan Shen Group. Dia seharusnya benar-benar hanya salah satu mahasiswa yang disponsori oleh Shen Group, kan? Mengenai putri keluarga Shen. Hanya ini yang berhasil kamu temukan. Mohon maaf JIOG, sebagai satu-satunya putri keluarga Shen, Tuan dan Nyonya Shen melindunginya dengan sangat baik. Informasi yang bisa ditemukan bawahan Anda benar-benar sangat minim. Lupakan saja. Dia hanyalah orang yang tidak penting. The film was translated and narrated by M Media. Karakter umur panjang ini sangat bagus. Xiaowen Ibu Shen Tangxi. Lukisan 100 karakter umur panjang. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Nona mudaku tersayang. Jika dia tidak beraksi tidak masalah. Tapi saat dia beraksi dia membuat semua orang tercengang. Dia langsung melakukan nikah kilat. Waktu itu aku impulsif. Kalau saja aku tidak pergi ke luar negeri, ayah pasti sudah menyeretku kembali. Apa kamu tidak takut bertemu bajingan atau penipu? Itu tidak akan terjadi. Dia tampan dan fisiknya bagus. Dan yang terpenting, dia jago masak. Lihat bagaimana kamu memujinya. Shen Tangxi, hatimu sedang dilanda cinta. Selamat. Terima kasih, Sisi, Sisi, ibu dan ayah. kapan kamu sampai? Baru saja. Karena kamu sudah di sini. Ikut ayah menyapa kakak Ji. Dan temui Tuan Muda Ji. Ayah kenapa masih memikirkan perjodohan ini? Aku benar-benar tidak mau pergi. Perutku sedikit sakit. Kenapa ayah tidak pergi saja dengan ibu untuk menemui Tuan Muda Ji menggantikanku? Aku harus ke kamar kecil. Sisi, jangan pergi kalian berdua. Tante, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat kalian berdua? Ayo biar aku bersulang untuk kalian berdua. Aku akan minum. Ini dulu sebagai tanda hormat. Shen Shen, kamu pelan-pelan. Sifat ini, persis seperti milikmu. JIOG, apakah Anda benar-benar tidak akan menemui kakak? Tidak perlu. Malam ini aku hanya perlu membatalkan pernikahan yang diatur itu. Seharusnya aku tidak datang kalau tahu begini jadinya. Sudah sampai tapi harus menghadapi si Tuan Muda Ji yang busuk itu.
Kakek, perjamuan akan segera dimulai. Kenapa kamu di sini sendirian? Ini semua karena cucuku yang tidak berbakti. Dia sudah berumur. Tapi dia tidak mau menikah. Jadi dalam ketergesaanku, aku mengatur pertunangan untuknya, dan hasilnya. Sekarang dia bahkan tidak mau pulang. Kakek, masalah anak muda harus diselesaikan oleh anak muda itu sendiri. Semakin ketat kakek mengatur, semakin memberontak dia nantinya. Kakek pasti tidak ingin di usia senja masih harus pergi kencan buta dengan wanita tua yang tidak disukai kan? Jadi Anda bilang aku salah. Tidak. Kakek-kakek tidak salah. Cucu kakek juga tidak salah. Kalau kakek benar-benar peduli padanya, kakek harus mendengarkan isi hatinya yang sebenarnya. Nona muda, apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal. Aku akan kembali dan memikirkannya dengan serius. Pintar. Perjamuan ulang tahun Kakak Ji sudah dimulai. Mulainya begitu cepat. Aku ingin duduk di sini sedikit lebih lama. Anda adalah kakek Ji. Nona Shen, kamu gadis yang baik. Aku, percayalah pada penilaian saya. Cucu kecilku pasti akan menyukaimu. Sisi. Akhirnya aku menemukanmu. Ayo, tinggalkan perjamuan ini bersamaku. Ada apa? Aku baru saja. Bukankah aku pergi menyelidiki situasi tuan muda Ji itu? Orang ini benar-benar bajingan. Bagaimana bisa? Aku dengar dia gemuk dan jelek. Dan juga penuh nafsu. Dia terus-menerus berganti wanita di sekitarnya. Terlebih lagi, dia sangat suka menyiksa orang. Tidak heran Tuan Besar Ji ini begitu terburu-buru untuk menikahkanku dengannya. Jadi dia itu sampah. Aku tidak percaya orang tuaku begitu mempercayainya. Dia menipu mereka semua. Itulah sebabnya. Setelan pakaian yang kupersiapkan untukmu ini, pakailah. Aku akan membawamu menyelinap keluar. Oke. Biarkan perjodohan ini. Dan Tuan Muda Ji sialan itu pergi ke neraka saja. Semuanya masuk neraka. Seseorang sedang mengutukku. Kakek. Kakek terlihat dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Tentu saja. Saya sudah bertemu putri keluarga Shen. Dia benar-benar gadis yang baik. Jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan jatuh hati padanya. Kakek. Sebenarnya aku sudah. Cukup sampai di situ. Hari ini adalah hari perayaan besarku. Jangan berani-berani membuatku marah. Para tamu yang terhormat. Hari ini bukan hanya ulang tahunku yang ke-80. The film was translated Hari perayaan yang and besar. narrated by M Tetapi Media. juga hari besar bagi keluarga Ji kita dan keluarga Shen. Untuk membantu kalian si pernikahan. Sekarang, saya akan meminta cucu saya naik ke panggung untuk mengumumkan pertunangan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di sini? Kakak. Jisiu terlambat. Jisiu sepupu Jiang. Kakak.
sedikit tanda hormat dariku. Mohon terima hadiah yang tidak seberapa ini. Aku sudah lama dengar kalau Tuan Muda Ji itu sangat suka bergonta-ganti wanita. Teman wanita di sisinya diganti terus-menerus seperti pakaian. Tunangan Tuan Muda Ji ini sungguh menyedihkan, karena berakhir dengan tunangan yang tidak bisa diandalkan. Tuan muda pertama keluarga Ji ini benar-benar buaya darat. Bagaimana bisa orang tuanya mengabaikan hati nurani mereka untuk memujinya sebagai pria dengan penampilan luar biasa? Mereka pasti sudah sangat lapar sampai mau makan apa saja. Kamu sudah cukup dewasa sekarang. Kamu harus lebih tenang. Jangan tidak bisa diandalkan sepanjang hari. Kebetulan, keluarga Shen juga ada di sini hari ini. Saya akan membawamu menemui mereka. Manfaatkan saja hari ini. Dari tangan sepupuku, rebut putri keluarga Shen. Maka aku juga bisa menggunakan pengaruh keluarga Shen untuk menolong diriku sendiri. Baiklah kakak. Berjalanlah lebih pelan. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak boleh ketahuan. Cepat pergi. The film Itu was bagus. translated Akhirnya keluar. and narrated by M Media. Apakah sesuatu terjadi padamu? Juga memakai pakaian ini. Bukankah kamu seorang kurir makanan? Mengantar makanan hanyalah salah satu pekerjaanku. Ini pekerjaan paruh waktu yang kutemukan secara daring. Aku takut kamu akan meremehkannya. Jadi aku tidak menyebutkannya. Aku tidak sengaja memecahkan sebotol anggur tadi. Jadi aku takut manajer akan memarahiku dan aku lari keluar. Dulu jadi kurir makanan. Sekarang kerja paruh waktu jadi pelayan. Saya tidak menyangka semua pekerjaannya seperti ini. Saya sudah pernah menyebutkan soal rekomendasi internal itu padamu. Saya punya kabar. Kamu bisa ikut wawancara besok. Sungguh Jian Li, kamu terlalu baik. Hanya karena punya pekerjaan yang sedikit lebih baik, membuatnya sebahagia ini. Kehidupan seperti apa yang dia jalani sebelumnya? Ayo kita pulang. Oke, Presiden Ji. Presiden Ji. Presiden Ji. Presiden Ji, kenapa Anda lari ke sini? Kemari. Orang zaman sekarang menamai anjing mereka. Apakah semuanya sekonyol ini? Menurut saya itu cukup lucu. Saya akan ambil mobilnya dulu. Tunggu. Kamu sopir kecil. Kenapa kamu selalu mengendarai mobil, bos? Kita bisa naik taksi saja kembali. Bos saya punya banyak mobil. Saya bisa pakai yang mana saja sesuka saya. Saya akan ambil mobilnya dulu. Halo Xinxian. Ini sangat mendesak. Aku akan wawancara di Jigrok besok. Apa? Kamu putri terhormat keluarga Shen. Akan bekerja di perusahaan calon suamimu. Dan suamimu saat ini bahkan yang memperkenalkanmu. Apa kamu gila atau aku yang gila? Ya ampun. Aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Cepat bantu aku menyiapkan pakaian. Pakaian pendatang baru di tempat kerja. Harus yang sederhana. Tidak masalah, serahkan padaku. Aku mengandalkanmu. Kesin. Kamu harus menjaga tas Nona dengan baik. Betul juga pakaian si Nona itu. Setelah dipakai, ingat untuk mengembalikannya. Kamu dengar aku? Iya, aku tahu. Halo, namaku Shin Tangxi. Aku juga di sini untuk wawancara hari ini. Kampungan. The film was translated and narrated by Parfummu M baunya agak Media. aneh. Ini memang milikku. Benar-benar, wewangian khusus dari Clear. Apa yang orang kampungan sepertimu tahu tentang parfum? Tuberosi. Lonicera. Melati. Cendana. Dan sedikit bau alkohol murah. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu bilang aku pakai barang palsu? Blooming Heart diracik secara pribadi olehku. Aku tidak mungkin salah. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu.
Aku hanya menyarankanmu pergi ke konter untuk memeriksanya, agar tidak mempermalukan diri sendiri saat waktunya tiba. Semua yang kupakai adalah merek desainer. Bagaimana mungkin aku membeli barang palsu? Sekretaris Xiao, silakan minum airnya. Direktur Lee, wawancara ini hanya formalitas. Hal terpenting adalah memastikan istri CEO kita lolos. Dimengerti, mohon tenang saja. Saya pasti akan menjaga istri CEO dengan baik. Oke. Kalau begitu saya serahkan sisanya padamu. Ingat ini, istri CEO kita sangat rendah hati. Jangan buat terlalu mencolok. Dimengerti? Serahkan pada saya. Hati-hati Sekretaris Yao. Direktur Lee, kenapa tiba-tiba ada istri CEO? Saya dengar sudah lama CLG akan menikahi putri keluarga Shen. Istri CE ini pasti putri keluarga Shen. Putri keluarga Shen. Saya dengar Ketua Shen selalu menyayanginya seperti biji matanya sendiri dan tidak pernah mengungkapkan foto atau berita apapun tentang nona ini. Mendengar Anda mengatakan itu, saya jadi sangat ingin bertemu putri keluarga Shen sekarang. Baiklah, kalau begitu, hari ini kita akan pergi menemui putri keluarga Shen yang dirumorkan itu. Sedangkan untuk orang kampungan sepertimu, yang datang wawancara di G Group, kamu bahkan tidak repot-repot berdandan dengan benar. Kamu datang dengan memakai kain perca seperti itu. Berdiri di sampingmu membuatku merasa murahan. Apa yang dia pakai adalah barang yang sudah tidak kupakai setahun lalu. Gaya yang sudah ketinggalan zaman. Itu tidak jauh lebih baik dariku kan? Kenapa kamu tidak bicara? Apa karena kamu malu? Aku sarankan kamu untuk tahu diri dan pergi dengan patuh. Wawancara ini sudah diatur khusus untukku. Direktur Lee, kenapa ada dua orang baru di sini? Siapa sebenarnya istri CEO? Tentu saja dia yang berpakaian paling bagus. Segera instruksikan Departemen MI untuk memperlakukannya dengan sangat baik. Istri CEO kita. Bukankah Sekretaris Show memberitahu kita untuk tetap rendah hati? Aku melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Bagaimana jika ada orang bodoh yang tidak tahu diri menyinggung istri CEO? Cepatlah. Posisi ini hanya akan jati milikku. Datang. Halo, apakah Anda Nona Shen? Halo. Saya Direktur SDM di G Group. Wawancara Anda sudah lolos. Kalau begitu saya akan mengantar Anda terlebih dahulu ke melihat kantor Departemen Proyek. Tunggu, dia bahkan belum wawancara. Bagaimana mungkin dia sudah lolos? Posisi kita ini awalnya memang dicadangkan untuk Nona Shen karena kita sudah memastikan bahwa wawancara sudah lolos. Orang-orang tidak relevan seperti kalian sebaiknya pergi duluan. Pekerjaan yang dipesan untukku. Mungkinkah posisi yang kubayar dengan uang benar-benar terwujud? Direktur, aku juga menerima pesan referensi internal. Sebelum datang untuk wawancara, Anda bisa melihat resume saya, pendidikan, dan pengalaman pribadiku. Keduanya sangat bagus. Aku tidak menyangka dia adalah mahasiswa berprestasi tinggi. Aku membayar 50.000 yuan hanya untuk membeli posisi ini. Bagaimana bisa diambil begitu saja? Direktur Lee, aku tidak menyangka perusahaan kita membiarkan adanya jalur belakang. Anda tidak boleh mendukung tren tidak sehat seperti ini. Tentu saja, perusahaan kami melarang keras orang-orang seperti kalian untuk memasuki perusahaan. Kamu, Lihat dirimu. Kamu pantas diusir. Seperti sampah oleh semua orang. Keamanan. Usir dia. apakah CEO Anda Film tahu was translated tentang perilaku and seperti ini? narrated by M Media. CEOG. CEOG. Kita hampir ketahuan. CEOG, apakah kita akan pergi begitu saja? Ini hari pertama Nyonya bekerja hari ini. Bukankah kita perlu membantunya memberikan kesan? Tidak perlu. Cukup bagi saya melihatnya wawancara tadi. Ayo. Kenapa kalian masih di sini? Keamanan. Tidak usah repot-repot. Dengan wajah seperti kalian, perusahaan Anda tidak akan bertahan lama. Tunggu sebentar. Aku cukup mengagumi semangatmu. Direktur Lee, kenapa kita tidak membiarkannya tetap di sini? Tentu saja. Tentu saja. Istri CE benar-benar cantik dan baik hati. Anggap saja dirimu beruntung. Ikuti aku. Terima kasih. Sama-sama. Kamu hampir membuatku terlihat bodoh barusan. Lihat saja bagaimana aku akan berurusan denganmu. Semuanya tolong hentikan apa yang sedang kalian lakukan. Saya ingin memperkenalkan secara resmi rekan kerja baru kita. Ini Shen Kesin.
Nona Shen. Tepuk tangan. Jadi ini orang baru. Halo semuanya, namaku Shen Kesin. Kalian bisa memanggilku Kesin. Oke. Halo semuanya, namaku Shin Tangxi. Saya harap semua orang di masa depan akan mengurusku. Tidak apa-apa. Kalian terlalu sopan. Status Anda begitu mulia. Bagaimana kami bisa memanggil Anda seperti itu? Status mulia. Mantan Direktur Lee itu memiliki sikap yang sama. Aku menyuap 50.000 dan menjadi VIP. Itu. Kesin pakaianmu ini. Tidak mungkin. Desain channel custom car. Yaitu set yang itu. Ya ampun, aku dengar set khusus ini harganya lebih dari 3 juta. Itu dibuat khusus secara pribadi oleh Ketua Shen untuk putri kesayangannya. Aku tidak menyangka bisa mendapat kehormatan untuk melihatnya hari ini. Jadi mereka salah mengira aku sebagai putri keluarga Shen, pewaris keluarga Shen. Aku bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan. Lagi pula pewaris asli keluarga Shen belum kembali ke negara ini. Meskipun aku berpura-pura menjadi dirinya sekarang, seharusnya tidak masalah kan? Karena semua orang sudah menebaknya. Maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku memang benar pewaris keluarga Shen. Kamu pewaris keluarga Shen? Ya, tapi aku biasanya tidak suka pamer. Aku datang ke sini untuk bekerja, karena aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Mulai sekarang, anggap saja aku sebagai rekan kerja biasa. Beraninya seseorang menyamar jadi aku. Jadi mereka benar. Kamu adalah pewaris keluarga Shen. Ya ampun, seorang putri dari keluarga kaya adalah rekan kerjaku. Tetap rendah hati. Ayo. Jadi dia bukan hanya tunangan Presiden Ji, tapi juga pewaris keluarga Shen. Kita benar-benar tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Tersenyum. Meskipun aku belum pernah melihat seperti apa Presiden Ji, dia tetaplah orang terkaya. Dengan temperamen dan penampilanku, mungkin aku benar-benar bisa menarik perhatian Presiden Ji. Tetaplah rendah hati. Tetap rendah hati. Dia benar-benar berani menyamar jadi aku. Tapi, bagus juga membiarkannya memakai identitas ini untuk melindungiku. Jika aku bisa merayu Tuan Muda Ji ini, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Saya semua adalah karyawan tetap yang lolos wawancara. Wajar saja mencari tempat duduk untuk bekerja. Siapa bilang dia karyawan tetap? Direktur Lee. Apa katamu? Dia hanya lulusan baru. Tanpa dasar atau pengalaman. Akan terlalu sia-sia jika dia bekerja di sini. Kenapa tidak menjadikannya pesuruh kecil saja? Gadis pesuruh. Nona Shen benar sekali. Stasiun kerja apa yang The dibutuhkan film was seorang pesuruh? translated Benarkan and seorang pesuruh. narrated by M. Yang utama Media. adalah mengetahui tanggung jawabmu. Bagaimana kalau kamu duluan yang membelikan semua orang? Kopi. Pergi beli kopi. Jadi awalnya kamu setuju membiarkanku bergabung dengan perusahaan hanya untuk mengincarku. Beraninya kamu seorang pendatang baru bicara seperti itu. Bagi Nona untuk membiarkanmu menjalankan tugas, itu adalah bentuk penghormatan kepadamu. Tepat sekali. Kamu bahkan tidak tahu tempatmu. Apa kamu tahu bahwa G Group kita bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang? Bagi seseorang sepertimu untuk melayani Nona, bekerja seperti budak untuknya, itu adalah keberuntungan yang kamu tanam di kehidupan sebelumnya. Orang lain berharap bisa melakukannya tapi tidak bisa. Apa statusku? Saya Shen Tangxi, Nona dari keluarga Shen. Pengikut. Kalau begitu aku akan pergi membelikan kopi untuk semuanya. Cappuccino oke. Aku pergi dulu. Satu cangkir untuk semua orang. Baiklah. Dia tadi bertingkah begitu angkuh. Aku tadinya berpikir, dia benar-benar memiliki latar belakang tertentu. Latar belakang seperti apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya mencoba segala cara untuk memenangkan hati Kesin kita. Shen Tangxi ini juga bermarga Shen. Mungkinkah dia adalah pewaris asli keluarga Shen? Nona melihat Shen Tangxi ini. Aku bahkan belum pernah melihat pakaian yang dia kenakan. Aku yakin sebagian besar dibeli lewat just tip. Orang seperti ini masih mau jadi pengikutmu. Dia bahkan tidak sadar diri. Benar. Kalau Shen Tangxi benar-benar pewaris keluarga Shen, dia pasti sudah membongkar kedokku sejak lama. Beraninya dia membuatku takut setengah mati. Akan ku buat dia menyesal. Ini, kita semua rekan kerja di sini. Lebih baik kita jaga kerukunan. Ya ampun Kesin. Kamu baik sekali. Itulah sebabnya dia berani menginjak-injak harga dirimu.
Sisi, Ayah, kamu kenapa ada di sini? Aku. Apakah kamu datang untuk bekerja di Giglo? aku tidak mungkin memberitahu ayah bahwa suamiku saat ini merekomendasikanku bekerja di sini kan? Tapi kalau aku tidak mengatakannya, ayah tidak akan benar-benar memaksaku untuk menikah dengan keluarga Ji kan? Putriku sayang, baguslah kamu sudah sadar. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Berinteraksi lebih banyak dengan Tuan Muda Ji. Dan perdalam hubungan kalian mengerti. Apa yang membuatku sadar? Sisi akhirnya sadar. Dia bahkan tahu untuk membawakan Jian Li kopi. Sepertinya datang menemui Jian Li hari ini. Tidak perlu. Putri sayang, cepatlah pergi. Aku masih harus kembali dan menunggu untuk merayakan makan malam dengan ibumu. Pergi dengan cepat. Kalau begitu aku pergi ayah. Bukankah itu? Itu sepertinya Tuan Shen. Kunjungannya hari ini pasti untuk masalah kerja sama pengembangan properti di Jalan Fuxin. Kudengar dia demi pewaris keluarga Shen menghabiskan 1 miliar untuk membeli fondasi tanah dan membangun kompleks villa. Dia memang orang yang dimanja dan tumbuh sebagai nona muda, berbeda dengan Shen Tangxi yang tangguh seperti rumput liar. Shen Kesin ini sudah cukup buruk karena dia menyamar jadi aku. Tapi sekarang dia menindasku juga. Aku harus membuatnya sadar bahwa menjadi pewaris keluarga Shen itu tidak mudah. Nona Shen, saya sudah membelikan kopi yang Anda inginkan. Saya secara khusus meminta staf untuk menggunakan biji kopi terbaik. Silakan dicoba. Sebelumnya, saya sangat bodoh. Jangan ambil pusing dengan orang jahat itu. Mohon maafkan saya, karena kamu tahu kamu salah. Maka aku akan memaafkanmu. Saya selalu hidup di lapisan bawah masyarakat. Saya belum pernah bertemu orang yang pengertian dan mulia seperti Anda. Saya bertanya-tanya, apakah nona muda bisa memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kepada saya kehidupan seorang pewaris. Seperti apa itu? Apa yang ingin kalian lihat? Tentu saja beberapa mobil mewah, rumah besar, dan hal-hal seperti itu. Saya rasa rekan-rekan kita pasti juga sangat penasaran. Rumah seperti apa yang ditinggali seorang pewaris? Dan mobil apa yang dia kendarai? Semua setuju kan? Iya. Aku benar-benar ingin mengunjungi rumah mewah. Itu benar. Tapi orang-orang dari kelas sosial kita, aku takut kita tidak akan pernah bisa mendekati kekayaan keluarga Shen seumur hidup kita. Jika aku bisa melihat sekilas kelas itu, aku rela memperpendek umurku beberapa tahun. Tentang itu, keluarga lumayan ketat. Dan mereka mungkin tidak mengizinkan orang luar masuk. Tapi Anda adalah nona muda. Dengan bisnis keluarga yang begitu besar, di mana Anda tidak punya properti. Pilih saja rumah besar manapun. Dan biarkan kami membuka wawasan, bukankah itu bagus? Benar juga nona muda. Kami hanya akan melihat-lihat, kami akan langsung pergi setelahnya. Kami pasti tidak akan mengganggumu, karena aku harus bersandiwara. Aku harus melakukannya sampai tuntas. Kalau tidak, identitasku akan dicurigai cepat atau lambat. Baiklah kalau begitu, setelah kerja, akan kuantar kalian ke tempat tinggalku. Untuk melihat-lihat, dia benar-benar setuju. Mungkinkah Shen Kesin benar-benar memiliki properti? 3, 2, 1, 0. Setelah kerja, nona muda Anda mau kemana? Apakah Anda sedang menyiapkan mobil mewah untuk membawa kami mengunjungi rumah besar itu? Kalau begitu, aku juga punya kesempatan untuk naik mobil mewah sekali saja. Benar, aku baru saja mau turun ke bawah untuk memanggil sopir menjemput kita. Itu bagus, ayo pergi bersama. Ayo pergi. Di mana aku harus mencari sopir mobil mewah? Orang-orang ini benar-benar tidak punya kerjaan. Bersikeras ingin melihat villa. Halo, Halo Sisi, saya harus lembur malam ini. Saya akan pulang larut. tidak apa-apa. Saya bisa pulang sendiri. Dah, betapa intimnya. Pacarmu menelepon untuk bergantung pada pria. dia bukan pacarku. Dia suamiku. Sayang, bukankah kamu baru saja lulus? Menikah sekarang rasanya terlalu terburu-buru. Kenapa kamu begitu terkejut? Lagi pula latar belakang keluarganya tidak bagus. Dia hanya bisa mengandalkan pernikahan untuk bergantung pada pria. Tidak seperti kita, yang mandiri dan bisa diandalkan. Kamu salah soal itu. Pernikahan bukanlah simbol status seseorang. Saya hanya bertemu orang yang tepat. Orang yang sudah menikah juga bisa mandiri dan percaya diri. Dan orang yang belum menikah tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Terus saja bicara sombong. Saat kamu ditipu oleh pria, kamu akan punya waktu untuk menangis. Nona muda sudah lama sekali. Sopirmu, kenapa belum datang menjemput kita? Kenapa kamu terburu-buru? Mobilnya akan segera tiba. Siapa yang memanggil mobil? Siapa Nona Shen? Bukan saya. Saya hanya ikut untuk melihat villa itu.
Bagaimana mungkin saya memanggil mobil? Nona muda. Ini. Apakah ini mobil yang biasanya Anda pakai? Bukankah karena kalian semua ikut, mobilku tidak muat untuk semua orang. Aku terpaksa memesan taksi daring. Tapi Anda adalah nona muda. Mobil apa yang tidak bisa Anda panggil? Tidakkah Anda bisa memanggil 2 pengemudi lagi? Diam. Bicara 1 kata lagi. Dan kamu tidak usah ikut. Baiklah, saya tidak akan bicara. Apa-apa lagi oke. Cepat masuk ke mobil. Pak sopir, tolong antar ke lokasi ini. Villa Jingxiu di Jalan Fuxin. Oke. Ini bukan lokasi rumah saya. Mungkin kasihan Kesin juga membeli rumah di sini. Bukankah ini rumah saya? Setelah saya pindah, saya meminta kepala pelayan untuk mengelolanya. Bagaimana mungkin Sen Kesin tinggal di sini? Cepatlah. Jati nona muda, tinggal di Villa Jingxiu. Kudengar tempat ini adalah tempat kepala keluarga Shen. Membeli tanah untuk putri keluarga Shen. Semua rumah di sini milik Nona Shen. Sebelumnya seorang pria kaya menawarkan 100 juta untuk membeli villa ini. Tapi dia ditolak. Itu karena tempat ini adalah hadiah dari ayahku untukku. Harganya tak ternilai. Tentu saja aku tidak akan menjualnya sembarangan. Aku benar-benar iri. Aku harus terlahir di keluarga kaya di kehidupanku berikutnya. Dan mencari ayah. Seperti milik nona muda. Shen Tangxi, kenapa kamu diam saja? Apakah Anda terkejut? Kurasa begitu, lagi pula orang biasa sepertimu. Meskipun bekerja keras seumur hidup, tidak akan mampu membeli sepetak tanah pun di sini. Tepat sekali. Bagaimana mungkin orang miskin seperti saya berani memimpikan tempat seperti ini? Hanya orang seperti Anda, nona muda yang berstatus mulia, yang mampu tinggal di rumah mewah seperti ini. Saya bertanya-tanya, nona muda, bisakah Anda mengajak kami masuk? Mari kita lihat-lihat. Ya, Kesin. Membosankan hanya melihat dari luar. Mari kita lihat seperti apa bagian dalam rumah mewah itu. Tepat sekali, tepat sekali. Tentu saja, aku akan mengajakmu masuk sekarang. Ayo pergi. The film was translated and narrated Verifikasi by gagal. Media. Bagaimana mungkin? Kata Sandi salah. Bukankah ini rumah nona muda? Nona muda tidak mungkin lupa. Kata Sandi rumahnya sendiri kan? Siapa bilang aku tidak ingat? Aku hanya salah menekan angka. Saya sudah menduganya. Bagaimana mungkin ada orang yang lupa? Kata Sandi rumahnya sendiri. Kecuali ini bukan rumahnya sendiri. Diam. Kamu yang berisik membuatku tidak bisa konsentrasi. Makanya aku salah menekan angka. Aku ingat terakhir kali aku datang bersama ibuku untuk membersihkan tempat ini. Angka-angka inilah yang ditekan. Mari kita coba sekali lagi. Pintu berhasil dibuka. Terbuka. Bagaimana dia bisa tahu kata Sandi rumah saya? Hari ini aku akan membiarkan kalian semua melihat seperti apa dunia ini. Masuklah. Bukankah ini rumah saya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tahu lukisan itu. Di pelelangan tahun lalu, lukisan itu dibeli seharga 30 juta. Aku pernah melihat yang ini di berita sebelumnya. Orang kaya Shin menghabiskan 3 juta dolar AS untuk membelinya di pelelangan. Dan itu hanya tergeletak di sini begitu saja. Jangan disentuh. Kalau kamu merusaknya, apa kamu sanggup membayar ganti ruginya? Maafkan saya nona muda. Saya tidak akan berani menyentuhnya lagi. Tidak apa-apa menyentuhnya. Toh itu bukan barang asli. Jika Anda merusaknya, masih ada cadangannya. Apakah semua barang ini palsu? Aku melihat semuanya di berita. Barang-barang ini, bagaimana mungkin palsu? Shen Tangxi, kamu pasti bicara omong kosong. Shen Tangxi, apa kamu si melarat bahkan mengerti soal ini? Jangan asal bicara di sini. Jangan berpikir hanya karena kamu menonton beberapa video penilaian harta karun daring. Kamu bisa bicara sembarangan. Tepat sekali, barang antik dan karya seni, jika belum dinilai oleh profesional, tidak ada yang berani mengklaim secara langsung bahwa itu palsu. Kamu tidak sedang merencanakan sesuatu terhadap harta karun ini. Dan sengaja mengklaim bahwa itu palsu kan? Umumnya, ketika orang kaya membeli barang antik dan karya seni ini, mereka selalu membuat replikannya. Pertama ini untuk mencegah kerusakan akibat ulah manusia.
Dan kedua untuk mencegah pencurian oleh orang dalam. Jika semuanya diganti dengan yang palsu, apa gunanya barang yang asli? Barang aslinya biasanya digunakan untuk koleksi dan menjaga nilai. Jika keluarga mengalami keadaan yang tidak terduga, barang-barang itu bisa digunakan dalam keadaan darurat. Barang-barang itu juga bisa diwariskan ke generasi mendatang. Begitulah cara orang kaya melakukan sesuatu. Shen Tangxi, kamu pikir dengan menyemburkan omong kosong ini, aku akan percaya begitu saja? Setidaknya susun kebohonganmu dulu. Jika semuanya di sini palsu, lalu apa gunanya barang yang asli? Tepat sekali. Jika ada tamu datang dan menemukan rumah ini penuh dengan barang palsu, bukankah itu akan menimbulkan kesalahpahaman? Mereka akan bilang mereka hanya pura-pura kaya. Bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu di kalangan orang kaya yang semua orang tahu. Coba pikirkan, jika barang aslinya dipajang dan rusak, betapa hancurnya hati pemiliknya. Uang siapapun tidak datang begitu saja tertiup angin. Cukup, Shen Tangxi. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, kamu bisa pergi. Saya tidak bicara omong kosong. Saya yang mendesain rumah ini. Saya adalah pemilik asli villa ini. Apa yang kamu lakukan? Melamun. Kenapa kamu tidak bercermin dulu? Lihat cara kamu berpakaian. Begitu miskin dan kuno. Dan kamu mengaku sebagai pemilik tempat ini. Tepat sekali. Kamu sudah berada di perusahaan, berfantasi menjadi nona muda keluarga Shen. Sekarang setelah kamu di sini, kamu belum mulai membayangkan bahwa tempat ini milikmu kan? Jangan berpikir hanya karena nama belakangmu juga Shen. Kamu bisa mencoba mengeksploitasi keluarga kami. Nona muda, kalian berdua. Yang satu benar-benar di langit, dan kamu ada di tanah. Apa kamu bahkan pantas? Shen Tangxi, kurasa kamu takut sekali dianggap miskin. Makanya kamu bicara begitu karena belum pernah melihat barang bagus. Namun saya bisa mengerti. Lagi pula ada orang yang terlahir kaya. Sementara kamu terlahir hanya sebagai pesuruh. Kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu. Hidup di kasta terbawah. Shen Kexin, apa yang asli tidak bisa menjadi palsu. Dan apa yang palsu tidak bisa menjadi asli. Dengan mengatakan ini, bukankah kamu takut hari di mana kamu terbongkar? Aku, apa yang harus saya takutkan? Saya adalah putri keluarga Shen. Nona muda. Perut saya sedikit sakit. Saya ingin tahu, apakah saya boleh meminjam kamar kecil di sini? Kamar kecil. Saya baru sekali ke sini. Saya bahkan belum hafal danahnya. Bagaimana saya bisa tahu di mana kamar kecilnya? Kamu tidak diizinkan pergi. Ini rumah saya. Saya orang yang sangat menjaga kebersihan. Saya tidak suka orang lain memakai kamar kecil saya. Nona muda, mohon jangan khawatir. Tempat ini sangat luas. Pasti ada lebih dari satu kamar kecil. Saya tidak akan memakai milik Anda. Saya janji tidak akan mengotorinya. Benar itu Nona muda. Kurasa dia benar-benar tidak tahan lagi. Tolong tunjukkan saja jalannya. Jika kamu takut kotor, dia bisa menggunakan kamar mandi pelayan. Yang itu untuk umum. Nona muda tolong bantu saya. Tunjukkan jalannya. Apa gunanya memohon padaku? Saya sama sekali tidak tahu. Jalan ke kamar kecil. Ini. Naik tangga dan terus berjalan ke dalam. Yang di dalam adalah Shen Tangxi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau saya masuk ke ruangan yang salah dan mengacaukan segalanya, apa kamu mau bertanggung jawab? Jika kamu tidak percaya ini, kenapa kamu tidak ikut naik dan melihat sendiri? Saya tidak jadi pergi. Rekan kerja ini hanya ingin pergi ke kamar kecil. Kamu sudah terbata-bata sejak tadi, tapi tidak bisa mengatakannya. Apa kamu pemilik asli rumah ini? Kenapa tidak? Nama saya Shen dan ini rumah saya. Ya, karena ini rumahmu. Seharusnya ada fotomu di ruangan ini. Dan foto bersama keluargamu kan? Bisa kamu tunjukkan, supaya kami bisa melihatnya. Tentu saja ada. Hanya saja saya biasanya tidak sering ke sini. Jadi saya belum merapikannya. Jadi kamu tidak bisa menunjukkannya. Shen Tangxi, apa hakmu meragukan identitas Kexin? Nona sulung, jangan khawatir, saya percaya padamu. Saya juga percaya padamu nona pertama. Apa gunanya percaya? Saya memang palsu sejak awal. Kexin. Kenapa kamu di sini? Ini pengasuh yang bertanggung jawab atas keluargaku. Tapi ada terlalu banyak pengasuh di rumah ini. Bagaimana mungkin aku mengingat semuanya? Tentu saja saya punya bukti. Dia adalah pengasuh yang bertanggung jawab atas makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi saya.
Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya padanya. Apakah saya Nona Sulung atau bukan? Nona Sulung, ibu alasan saya bisa bekerja di G Corporation adalah karena mereka semua mengira saya adalah putri keluarga Shen dan istri dari CEO G. Jika ibu membongkar identitas saya sekarang, saya akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Saya bahkan tidak akan bisa mencari kerja nanti. Dan harus jadi pengasuh seperti ibu. Ini? Ibu? Baiklah. Kalau begitu setelah saya bicara, ingat untuk membuat mereka pergi. Hari ini, asisten Shen akan datang memeriksa villa segera. Jika mereka tahu ibu membawa orang-orang ini ke villa Nona Sulung, mereka akan memecat saya. Ibu jangan khawatir. Saya pengasuh di villa ini. Saya terutama bertanggung jawab merawat Nona Sulung. Dia memang putri keluarga Shen. Shen Tangxi, sekarang apa lagi yang harus kamu katakan? Tepat sekali, Shen Tangxi. Kamu dengan santainya meragukan Nona Sulung kami. Tidakkah kamu harus minta maaf kepada Nona Sulung kami? Menurut pendapat saya berlutut untuk meminta maaf. Akan menunjukkan ketulusan. Shen Tangxi, cepat. Kenapa pengasuh ini terlihat seperti punya hubungan aneh dengan Shen Kexin? Tunggu sebentar, aku harus bertanya pada paman kepala pelayan dengan benar nanti. Lupakan soal minta maaf atau tidak. Cepat suruh mereka pergi dari sini. Kalau tidak, asisten Shen akan segera tiba. Baiklah. Lagi pula dia tidak mengerti. Wajar jika ada keraguan. Saya memaafkannya. Hanya nona muda kita yang punya keanggunan seperti itu. Tidak seperti orang lain, yang hatinya selalu gelap. Karena semua orang sudah selesai berkeliling. Mari kita pergi sekarang. Saya masih harus menemui orang tua saya untuk makan malam nanti. Kenapa kita pergi secepat ini? Tadi saya melihat rumah kaca di sana dan berharap bisa mengunjunginya. Benarkah? Nona muda, tolong bawa kami melihatnya. Di sana hanya ada beberapa bunga. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ayo cepat pergi. Tapi itu kan konservatori kaca. Kamu hanya pernah melihatnya di TV. Kexin tolong bawa kami melihatnya. Cukup. Saya minta maaf, karena orang tua saya ingin saya menemani CEO G makan malam. Mereka mendesak saya. Lain kali, saya pasti akan mengajak kalian kembali berkunjung. Baiklah kalau begitu silakan lanjutkan urusan Anda. Kenapa gadis ini terlihat begitu familiar? Halo asisten kepala. Siapa yang memarkir mobil di sini? Nona muda sudah jarang kembali akhir-akhir ini. Kalian semua tetap awasi dengan ketat. Jangan biarkan orang asing masuk. Baik. Kenapa Paman Shen ada di sini? Tolong jangan menatapku. Tolong jangan menatapku. Aku belum ingin identitasku terbongkar. Nona muda. Halo Nona muda. The film was Untungnya, translated Paman and Shen tidak langsung narrated datang by menyapaku. M-Media. Kalau tidak besok seluruh perusahaan akan tahu aku adalah pewaris keluarga Shen. Tuan muda pertama dari keluarga Ji itu pasti tidak akan melepaskanku. Dia benar-benar tidak mengenali saya. Dia bahkan memanggil saya Nona muda. Saya pernah dengar sebelumnya bahwa pewaris keluarga Shen selama ini belajar di luar negeri dan jarang kembali. Mungkinkah saya benar-benar terlihat mirip dengan pewaris keluarga Shen ini? Makanya saya disangka sebagai dia. Ya ampun, Nona muda. Benar-benar pantas disebut Nona muda. Bahkan saat berjalan saja orang-orang membungkuk dan menyapanya. Hanya orang dengan status dan posisi Nona muda yang bisa memiliki semua ini. Ini di luar jangkauan kita. Ini hanya kesopanan biasa. Mobil saya sudah tiba. Saya bisa memberi tumpangan karena searah. Saya ingin menyentuhnya. Saya lupa ada satu orang tambahan. Bagaimana kalau begini? Kamu naik taksi saja sendiri. Namun, tempat ini cukup terpencil. Naik taksi mungkin agak mahal. Kalau menurutmu terlalu mahal, ya jalan kaki saja sendiri. CEO-G, kami sangat berhutang budi padamu kali ini. CEO-G, perhatikan langkahmu. Tidak apa-apa. CEO-G, kamu, tolong jaga diri. Pak Ji tolong jaga diri. Kenapa Sisi ada di sini? Terima kasih Pak Wang. Cepat. Maaf merepotkan. Pak Wan. Pak Xiao, Pak Wang lewat sini. Aku tidak menyangka
kamu juga ada di sini. Siapa orang-orang tadi? Bukankah Sekretaris Xiao bertemu Lin penting hari ini? Dia mengajak saya untuk membuka wawasan. Kalau begitu kita pasti berjodoh. Nona dari perusahaan kami juga membawa beberapa rekan kerja untuk membuka wawasan. Bukankah ini villa keluarga Shen? Ya, Kamu sebaiknya jangan terlalu sering berinteraksi dengan Nona dari keluarga Shen itu. kenapa aku harus berinteraksi lebih sedikit dengan Nona dari keluarga Shen? Apa kamu benar-benar tidak menyukainya? Bukan berarti tidak suka. Saya hanya tidak menyukainya. Anak yang dimanja oleh keluarganya sejak kecil. Hanya iblis kecil yang manja dan tidak masuk akal. Bagaimana dia menyinggungmu? Saya belum pernah benar-benar berinteraksi dengannya. Tapi reputasinya selalu sangat buruk. Kamu juga bukan bagian dari lingkaran ini. Gadis polos sepertimu. Gadis yang tidak punya rencana licik. Tidak akan mengerti. Lingkaran? Lingkaran apa? Sekretaris Xiao, bukankah Anda sudah sering berinteraksi dengan keluarga-keluarga terpandang? Saya hanya mengulang kata orang. Gosip. Orang-orang di lingkaranmu hanya berurusan dengan gosip. Orang yang sama akan berkumpul dengan kelompoknya dan terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Lingkaran ini lebih baik tidak usah terlibat di dalamnya. Apa aku bicara terlalu banyak? Anda benar. Untuk mengenal seseorang, kita tidak boleh hanya mengandalkan kata orang. Kita harus mengenal mereka secara pribadi dan mengalaminya sendiri. Nora. Nora, Semuanya hancur. Kenapa asisten manajer Xian ada di sini? Bukankah itu kepala pelayan keluarga Shen? Kenapa dia ada di sini? Nona begini kejadiannya. Tadi, saya memanggilmu. Kamu mau kemana nanti saya antar? Sopir kecil. Apa kamu luang untuk mengantarku kembali ke G Corporation? Tentu saja saya sedang luang. Ayo pulang bersama. Oke. Saya sudah hidup selama ini dan belum pernah naik Mercedes-Benz sebelumnya. Jiaki, foto saya. Saya ingin mengunggahnya ke Moments. Apa hebatnya berfoto di luar? Kalau mau foto masuk ke dalam sana. Eyo. Saya yang akan memotretmu. Eyo, nona muda berdiri di tengah. Cepat-cepat. Eyo. 3, 2, 1. Siapa itu? Mobil siapa ini? Zaman sekarang, ada banyak sekali merek mobil yang tidak dikenal. Apa kalian mengenali merek ini? Siapa itu? Mobil ini terlihat sangat ketinggalan zaman sekilas. Jelas terlihat seperti rongsokan. Kalian Film was benar-benar kurang pergaulan. translated Ini and mobil mewah narrated kelas by atas. M-Media. Didesain khusus untuk kenyamanan orang kaya yang ingin bepergian secara diam-diam. Lambang tersembunyi itu hanya ada 10 unit terbatas di seluruh dunia. Untuk membelinya, kamu tidak hanya harus jadi miliarder dengan kekayaan ratusan miliar, tapi juga harus menjadi pengguna VIP keluarga mereka selama 10 tahun. Mobil mewah kelas atas. Orang yang duduk di dalam pasti miliarder kelas atas kan? Miliarder dengan kekayaan ribuan miliar. Saya benar-benar penasaran seperti apa rupanya. Saya sangat ingin melihatnya. Shen Tangxi. Kenapa dia ada di sini? Dia tidak mungkin miliarder juga kan? Mana mungkin? Shen Tangxi setiap hari memakai pakaian yang dia beli lewat diskon grup. Nona muda macam apa yang berpakaian seperti itu? Saya rasa dia pasti baru saja berada di area villa, menggoda pria tua kaya. Shen Tangxi ini, dia benar-benar tidak muncul. Dia tidak gagal menyiapkan dokumen untukku kan? Saya tidak menyangka Shen Tangxi ini ternyata punya kemampuan. Saya benar-benar meremehkannya. Semua orang yang menghadiri rapat ini berasal dari Shen Group. Dan Shen Tangxi mengerjakan dokumennya dengan sangat baik. Saya tidak bisa membiarkan dia mencuri momen kejayaan saya. Shen Tangxi, saya ingin melihat saat rapat nanti, bagaimana kamu memberikan solusimu sendiri. Tunggu saja sampai dipecat. Di mana flash diskku? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Apakah ada di antara kalian yang melihat flash diskku? Asisten Shen, silakan lewat sini. Ini adalah ruang kerja karyawan perusahaan kita. Asisten Shen. Asisten Shen.
Putri keluarga Shen juga ada di sini. Kenapa Pak Shen ada di sini? Seseorang dari Shen Group datang begitu cepat. Saya sudah melihatnya. Karena semua karyawan sudah berkumpul, kita bisa mulai The film was sekarang. translated Dan melihat hasil and kerjamu, narrated baik by tidak M masalah. Media. Saya akan segera meminta mereka berkumpul di ruang rapat untuk pertemuan. Silakan Anda duluan. Kesin. Baru saja perwakilan Shen Group tersenyum saat melihatmu. Tentu saja. Asisten Shen, dia bekerja untuk keluarga Shen. Melihat putri keluarga Shen, tentu saja dia harus bersikap sopan. Melihat situasi ini, saya rasa hari ini, kerjasama ini pasti sudah aman. Kalau begitu Direktur Li pasti sangat senang di dalam hati. Asisten Shen ini sudah salah mengira saya untuk kedua kalinya. Putri keluarga Shen ini sebenarnya seperti apa rupanya? Semuanya, cepat ambil flash disk kalian. Dan datang ke ruang rapat untuk mempresentasikan proposal kalian. Oke, cepat. Mengenai proposal kerjasama dengan Shen Group kali ini, saya secara khusus meminta setiap orang untuk bersiap sejak kemarin. Apakah ada yang ingin maju sekarang dan menjadi yang pertama mempresentasikan proposalnya? Tidak ada yang bicara. Bukankah biasanya kalian cukup cerewet? Sekarang kalian semua malah bisu. Kalau begitu saya akan panggil namanya. Siapapun yang dipanggil harus maju dan mempresentasikan proposalnya. Saya mulai memanggil nama. Shen, bicara soal kerjasama. Hal terpenting adalah kecocokan. Nona muda ini, saya sangat menyukainya. Bagaimana kalau dia yang menjelaskannya kepada semua orang? Shen Tangxi, asisten ingin melihat proposalmu. Cepat presentasikan. Saya mohon maaf kepada semuanya. Proposal untuk acara ini, saya tidak bisa menunjukkannya. Shen Tangxi, kemarin, bukankah saya sudah mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua orang bersiap? Kenapa kamu tidak melakukannya? Bukankah kamu baru saja bermalas-malasan tadi malam? Saya benar-benar sudah menyiapkan proposalnya. Namun, saat saya datang ke kantor pagi ini, saya mendapati flash The disk film saya was hilang. translated Saya sudah and mencarinya cukup narrated lama. by M Shen Tangxi, Media. kalau kamu tidak melakukannya ya sudah. Jangan di depan mereka membuat alasan seperti itu. Saya tidak sedang mencari alasan. Karena Direktur Li tidak mempercayai saya. Maka kita bisa memeriksa rekaman CCTV. Lihatlah proposal saya. Siapa yang mengambilnya? Saya ingat Sisi pernah melakukan satu. Kamu pergi periksa rekaman pengawasan dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tidak masalah jika belum selesai. Bukankah masih ada banyak proposal yang belum ditinjau? Kenapa kita tidak meminta orang lain untuk melanjutkannya? Saya bisa. Benar, asisten Shen, Nona Shen ini adalah talenta terbaik yang paling terkenal di perusahaan kami. Anda pasti akan puas dengan proposal yang dia buat. Kalau begitu saya akan merepotkan Nona Shen ini. Mari kita lihat baik-baik proposal yang sempurna ini. Duduk. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tadi malam, saya sudah mempelajari banyak materi, bekerja lembur hingga larut malam, dan membuat ini, proposal yang sempurna. Saya yakin semua orang pasti akan menyukainya. Ini disiapkan dengan sangat teliti oleh saya. Tentu saja mereka akan menyukainya. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada semuanya persiapan yang diperlukan untuk proposal kita kali ini. Bukankah Sisi memasang jebakan tadi malam? Mungkinkah ingatanku salah? Tekan ke bawah, tekan ke bawah. Kenapa saya harus lembur? Kamu celaka. Kenapa saya harus lembur? Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa mematikannya? CEO, apakah Nyonya butuh bantuan? Tidak untuk saat ini. Tonton saja pertunjukannya. Namun hari ini, saya menyaksikan sesuatu yang baru. Saya melihat perusahaan Anda tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama. Kenapa kita tidak batalkan saja? Tunggu, jangan dibatalkan asisten Shen. Kami sangat tulus. Apa yang terjadi ke Xian? Saya juga tidak tahu. Saat saya melihat flash disk ini tadi pagi, semuanya baik-baik saja. Shen Tangxi, apakah kamu sengaja memasukkan hal-hal ini ke dalam? Apa hubungannya denganku? Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa aku harus menaergi? Trikan Emo, berhenti berpura-pura bodoh. Itu karena saya mengatur posisi pekerja serabutan untukmu. Jadi kamu menyimpan dendam dan sengaja menggunakan cara ini untuk membalas dendam padaku, bukan? Aku hanya pekerja serabutan kecil. The film was Bagaimana mungkin aku bisa translated mengakses and narrated by barang-barangmu? M Media. Lagi pula flash diskku juga hilang. Bisakah aku berasumsi bahwa kamu yang mengambil flash diskku? Shen Tangxi, kamu pekerja serabutan yang hanya melayani teh dan air. Berani berbicara sembarangan dan ceroboh. Saya rasa kamu benar-benar tidak menginginkan pekerjaan ini. Direktur Lee, sebelum kerjasama, Shen Group kami memiliki permintaan kecil. Saya ingin tahu apakah perusahaan Anda bisa memenuhinya.
Tentu saja. Asisten Shen silakan bicara. Pecat dia. CEO Ji, apakah Nyonya butuh bantuan? Sisi pasti bisa menanganinya. Bagian personalia yang bertanggung jawab atas rekrutmen hanya melihat resume dan mengabaikan karakter moral. Membiarkan siapa saja direkrut. Beritahu mereka bahwa dalam wawancara perusahaan di masa depan, karakter moral juga sangat penting. Ya Presiden Ji. Shen Tangxi, kamu dengar itu? Kamu dipecat. Kamu yakin dia membicarakan aku? Kalau bukan kamu lalu siapa lagi? Membangkang berulang kali. Merundung ke Xin kita. Sekarang kamu akhirnya menghadapi ajalmu. Ke Xin, kamu tidak boleh berhati lembut dan melepaskannya. Karena dia sudah dipecat. Saya tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Permisi, saya sedang membicarakan Anda. Asisten eksekutif Shen, kamu pasti bercandakan. Siapa yang bercanda dengan Anda? Direktur Lei. Karena orang di bawah komando Anda kurang memiliki kesadaran diri. Mari kita batalkan kerjasama hari ini. Ayo pergi. Asisten eksekutif Shen. Tunggu, tolong tunggu. Saya mohon jangan batalkan kerjasama hari ini. Masalah hari ini terletak pada kami. Saya pasti akan menangani karyawan yang melakukan kesalahan itu dengan pantas. Apa yang kamu lihat? Ayo pergi. Kamu dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Ini sudah jadi perebutan kekuasaan. Nona muda, tolong bantu saya. Jangan pecat saya. Nona muda, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya dengan cepat. Orang bodoh ini, apa dia mencoba membunuhku? Jika asisten eksekutif Shen ini tahu bahwa saya menyamar sebagai putri keluarga Shen, dia pasti tidak akan melepaskan saya. Kamu adalah wanita muda yang kaya. Hanya satu kata darimu bisa menyelamatkan saya. Kenapa kalian semua berdiri terpaku? Cepat tarik dia menjauh. Semua yang saya lakukan benar-benar hanya untuk membantumu melampiaskan amarah. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan saya. Siapa yang menyuruhmu melampiaskan amarah untukku? Semua ini dilakukan olehmu dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Shen Kesin, bagimu untuk bertindak seperti ini, bukankah itu terlalu kejam? Berhenti bersikap munafik di sini. Di mana satpamnya? Cepat bawa dia pergi. Satpam, ayo. Cepat. Cepat. Tidak, Nona muda. Tolong bantu saya saja. Nona muda. Seret dia keluar. Karena sandiwara ini sudah berakhir. Saya harus kembali juga. Asisten eksekutif Shen. Lihat, orang yang seharusnya dihukum. Sudah saya hukum. Mengenai kerjasama kita. Bisakah kita lanjutkan? Jika bukan, karena nona muda kami, apakah menurutmu saya akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Ya itu benar. Anda sedang mempertimbangkan. Ya demi reputasi Nona Shen bukan. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengadakan acara malam ini. Anda, saya, dan Nona Shen. Mari makan malam bersama. Kenapa Pak Shen membawa-bawa namaku? Aku belum ingin mengungkapkan identitasku. Orang bodoh ini. Kirim saja orang itu pergi. Kenapa menahannya untuk makan malam? Sepertinya saya perlu mencari cara untuk menghindari ini. Nona Shin putri keluarga Shen, kapan dia akan datang ke perusahaan kita? Kita tidak perlu makan malam. Karena kerjasama harus dilanjutkan. Maka mari kita serahkan kolaborasi ini kepadanya. Saya harap perusahaan Anda bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Serahkan kepada Shen Tangxi. Kamu pasti salahkan. Ya, ini proposal yang begitu penting. Menyerahkannya kepada seorang pesuruh biasa. Apakah Anda bercanda? Asisten Shen, begini ceritanya. Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Ini menyangkut kedua keluarga besar kita. Menyerahkannya pada pendatang baru, rasanya kurang pantas. Bagaimana kalau begini? Kita akan menyerahkannya kepada Nona Shen. Bagaimana menurutmu? Bukankah tadi saya sedang membicarakan Nona Shen? Kamu tadi membicarakan Nona Shen. Kesil, maksudmu dia adalah Nona Shen. Kamu benar-benar Nona Shen. Saya adalah Presiden Shen. Lihat apa yang kamu katakan. Kesin kita. Dia adalah yang asli tak terbantahkan. Putri keluarga Shen. Semua orang di perusahaan kita tahu itu. Kalian semua pasti buta. Nona muda kita yang sebenarnya jelas. Dia. Banyak sekali orang. Hari ini, saya dengar tamu terhormat akan datang. Jadi saya datang untuk melihat. Kenapa dia ada di sini? Jadi Shen Kesin, benar-benar Nona Shen. Nona Shen juga ada di sini. Ya, Kesin adalah Nona Shen. Salam. Saya tahu asisten Shen. Anda sangat menghargai saya, tapi pengalaman saya benar-benar kurang. Saya seharusnya tetap menjadi asisten. Untuk Nona Shen. Pengalamanmu. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Nona Shen. Nona Shen, mohon tunggu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jisiu. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk makan malam bersama. Jisiu, mungkinkah dia CEO dari Ji Group? Jika saya bisa mendapatkannya, siapa yang peduli menjadi Nona Shen? Tentu saja,
Baik, kalau begitu, saya akan pergi mengambil mobilnya dulu. Mari bertemu lagi di pintu masuk perusahaan sebentar lagi. Nona Shen yang disebut-sebut ini, kenapa dia terlihat seperti orang bodoh juga? Tapi selama aku memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Shen, G Corporation, cepat atau lambat akan jatuh ke tanganku. Kesil. Kali ini untuk proposalnya kita harus mengandalkanmu. Kamu adalah putri keluarga Shen. Dengan adanya kamu kita pasti akan mencapai hasil yang lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Apa saya bilang saya akan menerima proyek ini? Apa hakmu memutuskan untuk saya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku percaya ini adalah urusan keluarga Shen. Diam. Bukankah sudah saya katakan? Saya perlu menjaga profil rendah. Semua kerja sama dengan keluarga Shen. Saya harus menghindari konflik kepentingan apapun. Apa kamu mencoba mencelakai saya dengan melakukan ini? Jika ada lain kali, saya tidak akan memaafkanmu. Jika kamu bukan putri keluarga Shen, siapa yang akan memedulikanmu? Jika ada lain kali, aku tidak akan mengampunimu. Pak Shen, Nona muda, mengapa kamu datang? Pak Shen, saya sengaja menyembunyikan identitas saya untuk bekerja di sini. Anda sama sekali tidak boleh membongkar identitas saya. Saat Anda kembali jangan beritahu ayah saya tentang situasi saya di perusahaan CFG. Mengapa aku tidak boleh memberitahunya? Kamu putri keluarga Shen yang terhormat. Identitasmu sedang ditiru oleh orang lain, dan kamu dirundung serta diperlakukan semena-mena. Trik-trik picik mereka sama sekali tidak bisa menyakiti saya. Ingat ini, jangan sampai memberitahu ayah saya. Om Shen bisa saja mengabaikan keinginanmu, tapi kamu harus ingat, kamu adalah putri keluarga Shen. Kekuatan di balik ini tidak akan membiarkan orang-orang picik ini merundungmu. Tenang saja Om Shen, semuanya terkendali. Sisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang khusus untuk berterima kasih kepada asisten Shen. Berkat dia di kantor, dia sangat menghargai saya. Kenapa Jian Li datang saat ini? Dia seharusnya tidak mendengar apapun, kan? Ji, Saya juga berterima kasih atas nama Sisi, atas bantuanmu hari ini. saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Ini hanyalah apa yang seharusnya saya lakukan. Bukankah itu CEO Ji? Mengapa dia bersama Nona muda? Sebelumnya CEO Shen bahkan mengatakan, Nona muda tidak ingin menikahi Tuan muda Ji. Tapi melihat mereka hari ini, sepertinya tidak demikian. Faktanya mereka terlihat cukup akrab. Apakah kamu akan kembali ke Shen Corporation? Saya bisa mengantarmu. Asisten Shen baru saja bilang, dia punya urusan mendesak lainnya. Ya. Saya masih harus pergi memeriksa perusahaan lain. Kalau begitu saya tidak akan merepotkanmu. Oke. Sisi, apakah kamu dirundung di perusahaan? Tidak, kenapa kamu bicara begitu? Saya ingat posisi yang saya rekomendasikan untukmu adalah karyawan tetap. Bagaimana bisa kamu menjadi pekerja serabutan? Apakah kamu mencoba membantuku membalas dendam? Selama kamu mau, saya bisa melakukannya kapan saja. Lupakan saja soal mereka. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu juga hanya seorang karyawan. Jangan sampai kamu mendapat masalah. Jika saja saya memberitahumu lebih awal bahwa saya adalah COG Corporation, kamu tidak akan mengalami hal-hal ini hari ini. Sisi, sebenarnya saya adalah Ji, Jian Li. Saya minta maaf. Sisi, saya masih ada pekerjaan, jadi saya tidak bisa menemanimu. Kenapa minta maaf? Bukankah ini yang seharusnya kamu lakukan? Tunggu saya menjemputmu malam ini. Shioji, berkeliaran lagi selama jam kerja. Saya minta maaf. Saya pergi dulu. Kapan Shen Kesin menjalin hubungan dengan tuan muda pertama keluarga Ji? Mereka sudah bersama. Halo Xin Shen, Nona Shen tersayang. Meskipun saat ini kamu bekerja untuk suamimu, jangan lupakan profesi aslimu. Bukankah aku punya kamu? Aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku benar-benar kesal padamu. Jika bukan karena investasiku, aku tidak akan repot-repot mengurusmu. Bukankah kamu selalu ingin parfum clearmu masuk ke pasar domestik? Bagaimana, apakah kamu punya rencana? Aku sempat berpikir sebelumnya untuk mengadakan konferensi pers terpisah. Itu membuatku teringat parfum clear. Fokus utamanya adalah kustomisasi kelas atas. Unik dan tiada banding. Kalau begitu mungkin aku bisa secara terpisah mengadakan perjamuan lain.
Mengundang berbagai keluarga elit untuk hadir. Itu ide yang bagus. Tapi bukankah itu berarti mengungkap identitasmu sendiri? Lalu bagaimana dengan suamimu? Mengingat identitasnya sebagai sopir biasa, dia akan ketakutan setengah mati jika mengetahuinya. Lalu aku akan mengundang wartawan nanti untuk mengumumkan identitasku. Ini juga saatnya bagiku untuk membiarkan The film was suamiku yang malang translated mengetahui and semua ini. narrated by M Media. Baiklah. Ayo kita lakukan itu. Oke, sampai jumpa. GEOG, tuan muda sepupu tiba-tiba datang ke perusahaan kali ini. Sepertinya dia mengetahui tentang kolaborasi antara keluarga Ji dan keluarga Shen, dan ingin ikut campur. Dia tidak datang ke sini hanya untuk ikut campur. Target aslinya adalah putri keluarga Shen. Yanli, aku baru saja mendengar gosip besar. Gosip apa? Shen Kesin ternyata berpacaran dengan tuan muda pertama keluarga Ji. Berkencan dengan tuan muda pertama keluarga Ji. Mungkinkah dia mengira Ji Siu adalah saya? Aku tidak pernah menyangka Shen Kesin benar-benar seperti tipe buaya darat tuan muda pertama keluarga Ji. Lain kali kalau dengar gosip ingatlah untuk memakai sabuk pengaman. Selamat pagi sayang. Kamu sudah bangun? Ketat, Belum siap. pelit. Ini ambil sepotong. Sayang, aku tidak menyangka. Selain begitu tampan, masakanmu juga sangat lezat. Ambil satu lagi. Aku akan membukakan pintu. Paket untuk Pak Jianli. Mohon ditandatangani. Terima kasih. Amplop zaman sekarang. Semuanya beraroma parfum clear. Sayang, boleh aku bantu? Kamu membuka paketmu. Tentu. Bukankah aku sudah meminta Xin Xian untuk mengirimkan undangan ke semua keluarga besar? Kenapa Jianli punya satu juga? Apa ini? Ini undangan dari Clear. Kudengar parfum Clear ingin masuk ke pasar domestik. Banyak tokoh kelas atas rela membayar mahal hanya untuk mendapatkan tiket ke perjamuan mereka. Kenapa kamu punya satu juga? Sekretaris Xiao bilang Pak Ji tidak bisa datang dan memintaku untuk menggantikannya. Jadi kamu akan pergi. Saya tidak yakin karena saya tidak terlalu tertarik dengan parfum. Sebelumnya, aku sempat berpikir bagaimana caranya memperjelas identitasku pada Jianli. Mungkin perjamuan parfum ini adalah kesempatan yang bagus. Kalau tidak, kamu saja yang pergi. Aku belum pernah ke sana. Jadi kamu bisa mengajakku melihat seperti apa acaranya. Kebetulan kakek juga akan menghadiri jamuan ini. Kenapa kita tidak memanfaatkan jamuan ini saja untuk memberitahu kakek tentang Sisi? Bagus, kita akan pergi bersama. Itu luar biasa. Kalau begitu nanti sore, aku akan pergi membeli pakaian untuk dipakai ke perjamuan itu. Kebetulan aku masih punya sisa uang di sini. Cukup untuk membeli satu set. Tidak perlu. Saya yang akan membayarnya untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Hello. Sisi. Saya akan menangani sesuatu dengan cepat. Shen Tangxi. Shen Tangxi. Shen Tangxi. Angin apa yang membawa pengemis Siberia ini masuk? Yang membawamu ke perjamuan kelas atas kita. Jangan bilang kamu sudah mendapatkan pelindung baru. Aku katakan padamu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu begitu terang-terangan menjadi simpanan. Shen Tangxi, jangan berpikir bahwa hanya karena orang kaya memeliharamu, kamu bisa masuk ke lingkaran kami. Jangan lupakan statusmu. Dasar rendahan. Sampah masyarakat. Apa kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Setelah berpura-pura begitu lama, kamu benar-benar mulai percaya kalau kamu putri keluarga Shen. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku bukan putri keluarga Shen?
Karena putri keluarga Shen yang asli adalah aku. Kakek. Saya benar-benar tidak bisa menikahi Nona Shen. Nona Shen. Gadis itu benar-benar luar biasa. Kenapa kamu begitu enggan? Karena saya sudah menikah. Kamu lagi. Kamu lagi. Hei, sekarang masih malam. Mimpi apa kamu di sini? Tepat sekali. Lihat dirimu. Bagaimana mungkin kamu terlihat seperti putri keluarga Shen? Kesin kita. Identitasnya sebagai putri keluarga Shen sudah lama terbukti. Bagaimana denganmu? Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikannya? Om Shen hari ini kebetulan menghadiri perjamuan. Shen Kesin, apa kamu berani ikut denganku? Apa yang perlu ditakutkan? Apa kamu benar-benar berpikir kami Kesin takut padamu? Tentu saja kamu bisa. Hanya saja, aku harus pergi ke kamar kecil dulu. Masalah pernikahan yang sebesar ini. Kamu benar-benar menyembunyikannya dariku. Kakek. Itu terjadi terlalu cepat saat itu. Saya tidak punya waktu untuk mendiskusikannya dengan Anda. Cepat. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Sudah berapa lama kalian menikah? Kami menikah pada hari pertama kami bertemu. Sekarang. Sudah sekitar 2 bulan. Ini benar-benar keterlaluan. Cucu durhaka. Aku akan memukulmu sampai mati. Kakak, jangan marah. Mohon duduk dulu. Jangan gelisah. The film was Saya yakin translated Yan Li and tentu tidak akan. narrated by M Media. Demi aliansi pernikahan, menikahi sembarang orang. Agaknya, mereka pasti memiliki perasaan yang tulus. Biarlah. Karena kalian sudah menikah. Kamu tidak boleh menyeret pihak lain. Putri keluarga Shen. Kamu sekarang. Segera temui keluarga Shen. Minta maaf kepada mereka. Dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Oke. Saya akan segera pergi. Kakak, mohon istirahat dulu. Jangan marah. Sisi, Sisi, kamu akhirnya datang. Cepat ikuti ayah untuk menemui kakak Ji. Aku dengar Tuan Muda Ji ada di sini. ayah, ibu. Aku sudah bilang pada kalian, aku sudah punya pasangan. Ayah tahu, kamu punya seseorang yang kamu sukai. Ayah tidak akan memaksamu lagi. Aku hanya membawamu untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kakak Ji dan membatalkan pertunangan sebelumnya. Benarkah? Apakah ayahmu akan berbohong padamu? Ayo pergi. Ayah, Pergilah. Jadi Shen Tangxi sebenarnya adalah putri keluarga Shen. Saya benar-benar ditipu oleh Shen Kesin, wanita itu. apa yang harus aku lakukan? Aku datang ke perjamuan ini hanya untuk mencari orang kaya. Jika pasangan Shen benar-benar muncul, bukankah identitasku akan terbongkar? Tidak mungkin. Aku harus segera pergi. Sheoji, kenapa Anda ada di sini? Shen Kesin. Saya tidak menyangka kamu punya nyali sebesar itu. Berani menggunakan identitas putri keluarga Shen untuk menipuku. Sheoji, saya tidak bermaksud menipu Anda. Itu hanya demi uang. Mohon maafkan saya untuk kali ini. Memaafkanmu. Baiklah. Tapi kamu harus membantuku. Bantuan apa? Orang itu adalah sepupuku Jian Li. Dia adalah CEO asli Ji Corporation. Jati kamu. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Selama kamu bisa membuatnya kehilangan segalanya dan merusak reputasinya, saya akan punya kesempatan untuk menjadi CEO baru Ji Corporation. Saat itu tiba, apa yang kamu inginkan, saya bisa memenuhi semua keinginanmu. Jika tidak, kehancuran dan aib ini hanya akan menimpamu. Saya mengerti. Tidak heran Shen Tangxi sebelumnya
menentang The saya film di was mana-mana. translated and Jadi dia sudah narrated mengincar by M Media. COG Group. Kalau kamu tidak mau melepaskan saya dengan mudah, maka jangan harap kamu bisa hidup tenang juga. Saya tahu siapa kamu. Kamu adalah suami Shen Tangxi, benar kan? Ada masalah apa? Saya datang untuk meminta maaf. Sebelumnya di perusahaan, saya bersikap kasar pada Shen Tangxi. Segelas anggur ini, anggap saja sebagai hadiah permintaan maaf saya. Jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus mencari Shen Tangxi, bukan saya. Saya serius. Selama kamu meminum segelas anggur ini, saya berjanji, saya tidak akan pernah lagi muncul di hadapan kalian berdua. The film was translated and narrated Saya by sudah M menghabiskan Media. minumannya. Enyahlah. Tunggu sebentar COG. Bagaimana kamu tahu identitas saya? Aku. COG. COG. Ada apa? COG. Anda terlalu banyak minum. Biar saya bantu Anda kembali ke kamar. Kakak Ji, kesehatan Anda masih sangat bugar. Berkat restumu. Ayo silakan duduk. Duduk. Kakak, mengenai pertunangan itu, Saya harus mengakui saya malu. Cucu durhakaku benar-benar menikah di belakangku. Ini juga salahku. Saya berhutang permintaan maaf kepada keluarga Shenwu. Oleh karena itu aliansi pernikahan ini mungkin. Kakak. Paman dan Bibi. Kakak, aliansi pernikahan ini sangat penting. Meskipun saya bukan COG Group, saya tetap anggota keluarga Ji. Dia sebenarnya bukan COG. Lalu, siapa sebenarnya COG yang asli? Meskipun sepupu saya sudah menikah, saya belum menikah. Bagaimana menurut Anda jika saya menggantikan sepupu saya dalam aliansi pernikahan dengan putri keluarga Shen? Bagaimana menurut Anda? Tidak. Kakak Ji, sebenarnya alasan orang tuaku datang ke sini kali ini justru untuk membatalkan perjodohan. Apakah pihak lain adalah COG Group atau bukan itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku The sudah film was menikah. translated and narrated by M Media. Kamu juga sudah menikah. Ya. Saya sangat menyesal Kakak Ji. Ini semua salahku. Saya seharusnya tidak menggunakan ini. Metode aliansi pernikahan yang sudah basi. Saya benar-benar menyukai kamu, gadis muda. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi cucu menantuku, kamu masih bisa menjadi cucu angkatku. Kakak, saya khawatir itu mungkin tidak pantas. Gawat. Sisi, suamimu dibawa oleh itu. Gadis palsu itu membawanya pergi. Siapa yang dibawa pergi oleh Shen Kesin? Cepat ikut denganku. Cepatlah. Tidak becus. Kamu tidak berguna yang hanya merusak segalanya. Shen Kesin. Kamu benar-benar berani membius saya, karena kamu tahu identitas saya. Kamu juga harus tahu metode saya. Terus kenapa kalau saya tahu? Saya hanya ingin memberitahu Shen Tangxi bahwa kami pernah berada di kamar yang sama. Lewat sini, saya ingin melihat bagaimana pernikahan penuh kasih kalian masih bisa dipertahankan. Kamu berani. Apa yang tidak berani saya lakukan? COG, kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini? COG, kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Tolong.
Xiao ya? Cepat selamatkan saya. Xiaoji. Xiaoji dia. Sisi, The film dia was membius saya. translated and Saya tidak narrated menyentuhnya by sama M sekali. Media. Kamu penipu. Kamu benar-benar berani menggunakan obat-obatan. Anda, Jelas sekali si Yuji. Dia punya niat buruk terhadap saya. Dan sekarang dia berbalik memfitnah saya. Mengatakan saya yang meracuni minumannya. Untungnya saya melawan sekuat tenaga. Jika tidak, reputasi saya sebagai pewaris keluarga Shen akan hancur olehnya. Dia benar-benar pewaris keluarga Shen. siapa yang tidak tahu? Ketua Shen memperlakukan putrinya seperti biji matanya sendiri. Menurutku, mereka berdua sudah tamat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih berani mengelak di saat seperti ini. Kamu mengaku sebagai pewaris keluarga Shen. Apa buktinya? Bukti. Karena saya adalah yang asli. Mengapa saya harus membuktikan identitas saya? Tepat sekali. Seluruh perusahaan tahu, Kesin adalah pewaris keluarga Shen. Baiklah. Karena kamu bilang kamu pewaris keluarga Shen. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenaliku? Kamu. Siapa kamu? Dia adalah putri sulung keluarga Lu. Sahabat pewaris keluarga Shen. Melihatmu. Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu bahwa aku adalah sahabat terbaikmu. Kamu bicara omong kosong. Shen Tangxi, saya tahu sekarang. Dia adalah orang yang kamu sewa untuk bersandiwara. Sengaja menjebak saya kan? Kamu. Makanan boleh dimakan sembarangan. Tapi bicara tidak boleh sembarangan. Nona. Anda mengaku sebagai pewaris keluarga Shen. Mengapa kita tidak membiarkan Nyonya Shen datang dan memastikannya? Ibu saya sedikit sibuk. Dia mungkin tidak bisa datang. Atau mungkin dia tidak berani datang. Lagi pula begitu dia datang, kebenarannya akan terungkap. Membongkar kebenaran apa? Kesin, segera panggil Nyonya Besar. Suruh dia datang dan berurusan dengan mereka. Tepat sekali. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos dari kelancangan ini. Baiklah, saya mengerti. Halo Ibu, nanti saya kirim lokasinya. Cari Gan. Pakai riasan dan segera ke sini. Ada sesuatu yang butuh bantuan Ibu. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sayang, lihat pemuda itu. Bukankah dia terlihat seperti CEOG Corporation? Dia melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya terlihat seperti dia. Itu dia. Dia adalah bocah nakalku itu. Benarkah? Dia benar-benar CEOG Corporation. Direktur Sen saya The tidak film pernah was menyangka ini. translated and narrated Setelah by semua M lika-liku Media. ini. Kedua keluarga kita akhirnya bersatu. Kesin. Ibu sudah di sini. Ibu, bukankah sudah Ibu katakan untuk berpakaian dengan benar? Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Ibu, bukankah aku sudah berdandan? Pakaian di lemari. Ibu, aku tidak bisa memakai satupun dari mereka. Hanya yang ini yang pantas. Lihat, Ibu bahkan sudah memakai riasan. Habis tamat sudah. Sekarang benar-benar tamat. Apa yang tamat? Kesin, ini pasti tantenya kan? Anda bisa tahu dia berkelas hanya dengan melihatnya. Tante mereka menindas Kesin. Dan bahkan mencoba menggunakan jebakan madu untuk menipu uang Kesin. Menipu uang Kesin kita. Siapa yang berani menindas putriku? Itu saya. Nyonya Tuan. Nyonya Tuan. Bukankah kamu putri keluarga Shen? Bagaimana bisa kamu tidak mengenali orang tuamu sendiri? Nyonya Tuan. Saya mohon. Ini semua salah saya. Saya yang memanjakannya. Jika Anda harus menghukum seseorang, hukum saya saja. Tolong ampuni Kesin kami. Bagaimana ini mungkin? Shen, Kesin kamu. Kamu benar-benar membohongi kami. Kami bahkan terus membelamu. Kamu, Tangxi. Tidak. Nona Shen. Dia membohongi kita tentang semua ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu Nona Shen. Kami semua tertipu olehnya. Jelas sekali kalianlah yang mengakui kesalahan kalian duluan. Kenapa kalian menyalahkan saya? Tutup mulutmu. Sekarang berlututlah. Bersujud dan minta maaf pada Nona Shen. Cepat. Nona Shen, saya minta maaf. Saya disesatkan. Saya bodoh.
Tolong ampuni saya. Jika permintaan maaf itu berguna, untuk apa kita butuh polisi? Seseorang. Bawa Nona Shen ke kantor polisi. Jisoo, itu Jisoo. Dia yang menyuruh saya melakukan semua ini. Dia juga yang menyuruh saya untuk membius dia. Kamu, jangan bicara omong kosong. Saya bahkan tidak mengenalmu. Jisoo, apa? Setelah memanfaatkan saya, kamu berbalik melawan saya. Diam. Saya punya bukti. Semua percakapan Jisoo dengan saya simpan di ponsel saya. Dia melakukan semua ini, semua demi mencuri identitas pewaris keluarga Shen dan menjatuhkan Ji Group. Kakak, jangan dengarkan omong kosong wanita jahat itu. Semua yang saya lakukan adalah demi keluarga Ji. Kakak. Kamu bajingan. Keluarga Ji. Haruskah kita menggunakan metode terjelas seperti itu untuk berurusan dengan saudaramu sendiri, keluarga Ji? Apakah begini cara mereka mengajarimu? Kakak, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak, mohon maafkan saya. Kakak. Bala binatang ini, pergi dari sini. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Kakak. Saya salah. Kakak. The film was translated and narrated Sio by ya? M Media. Jiaki, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Sampai jumpa. Apa kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Yanli, bukankah kamu ingin memperkenalkan saya pada kakek? Kakek. Jadi ternyata, kamu adalah tuan muda pertama keluarga Ji yang asli. Sisi. Bukankah kamu juga gagal memberitahuku bahwa kamu adalah pewaris asli keluarga Shen? Ibu ayah, aku membatalkan perjodohan ini. Ayo pulang. Sisi, maafkan aku. Bukan itu maksudku. Lepaskan aku. Bagaimana bisa kamu menipuku? Aku tidak membohongimu. Aku selalu ingin jujur padamu. Aku hanya belum menemukan kesempatan yang tepat. Karena Sisi tidak mau. Maka lupakan saja. Kita harus langsung saja membatalkan aliansi pernikahan ini. Kalau begitu, kalian berdua cari waktu yang tepat dan pergi robek surat nikah itu. Tidak sama sekali tidak. Tidak sama sekali tidak. Baiklah, kalian berdua saling menyembunyikan identitas satu sama lain. Sekarang impaskan. Jangan ada yang saling menyalahkan. Ini tidak bisa berakhir begitu saja. Ini salahku. Sisi aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Sebenarnya aku juga punya alasan. Aku punya nama samaran lain yang belum kuberitahukan padamu. Sebenarnya, aku adalah pendiri parfum Clear. Kamu adalah Claire. Kalau begitu sekarang aku juga berhutang budi padamu. Ajukan saja permintaan apapun yang kamu mau. Sudah kuduga, Yanli masih kecewa karena aku menyembunyikan identitasku. Sisi. Ayo kita menikah. Maukah kamu menikah denganku? Apa kamu sedang melamarku? Jangan menangis. Apakah cincin yang kupilih kurang bagus? Konyol. Kenapa kamu melamar di saat seperti ini? Apakah cara melamarku salah? Lamaran seperti apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Bodoh. Aku setuju dengan permintaanmu. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan sisiku dengan baik. Aku beritahu kamu, keluarga Shen kami tidak boleh dipermainkan.
Jangan khawatir, Oh. Aku akan memperlakukan Sisi dengan baik. Masih memanggilku paman. Ayah,